Kembali kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Di hari yang berbahagia yang indah ini, kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu untuk kami boleh memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami yang hadir di tempat-Mu. Kau pakai hamba-Mu, Engkau adalah Engkau yang memberikan kata-kata Tuhan, bahkan mampukan hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kau pakai menghibur hamba dari apa yang hamba sampaikan dirasa dari hati. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berikan mereka keimanan, ketenangan, untuk boleh menyambut kebenaran firman-Mu, sebab firman Tuhan boleh kami dengarkan dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan pada firman-Mu di dalam kasih dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Kita membaca secara responsornya. Ayat yang 6 ayat 6 saya yang membacakan, ayat 7 sampai selanjutnya sampai ayat 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya kita bersama-sama. Dan daripadamu juga kasih setia dari Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kembali kita diberikan kekuatan untuk bisa hadir di rumah Tuhan pada saat ini untuk mendengarkan firman dan menguji. Walaupun sebenarnya mungkin situasi kita saat ini semua masih dalam keadaan lebih lesu karena kemarin kita baru merayakan Natal Pemuda dan sudah jauh malam kita berpulang rumah. Tapi percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan tak pernah ada kesudahan atas kita. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud pada masa-masa getir hidupnya dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat ketika ia sedang melarikan diri karena dikejar-kejar oleh anaknya Absalom karena merebutkan kekuasaan dari bapaknya Daud dan Absalom ingin kekuasaan. Sehingga pemazmur menyatakan dirinya seperti dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Ada dalam Mazmur 62 ayat 4. Pemazmur adalah Daud sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa lagi yang dapat disandari. Semua sumber kekuatan dan sumber pertolongan sudah habis banyak. Tidak ada lagi suatu apapun dalam dirinya yang dapat diandalkan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sebelumnya Daud tidak pernah mengalami kekalahan dalam perang. Kalau kita melihat cerita Daud sangat sungguh luar biasa. Dalam peperangan, mulai dari dia menjadi bala domba, Daud sangat sungguh luar biasa. Maka dia diangkat menjadi raja. Kemenangan demi kemenangan dia raih. Bahkan
bukan hanya beribu-ribu, tapi berlaksa-laksa daun mencapai kemenangan. Tetapi di titik yang paling menjenuhkan, daun merasa tidak berdaya apa-apa. Di saat itulah dia menulis Mazmur ini. Ditambah lagi ketika panglima perangnya atau penasihatnya Ahitofel sebagai penasehat militernya yang menyeberang kepada Absalom. Artinya dia bersekutu kepada Absalom, anaknya yang mengejar Daud, dan dia meninggalkan Daud. Padahal kemenangan yang dialami Daud itu juga karena nasihat-nasihat dari Ahitofel. Kalau dipikir bagi kita ini sangat menyedihkan. Seorang anak memberontak terhadap orang tuanya. Ini masalah perebutan kekuasaan. Seorang penasehat yang sangat selama ini dia andalkan juga mengkhianati dia. Posisi Daud berada dalam sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi Daud adalah orang yang sangat istimewa. Daud tidak pernah merasa kecewa. Dia tidak pernah merasa takut. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mempunyai dan yakin dan percaya bahwa Tuhan berada di pihaknya. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dia berkata, hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan di Mazmur 3 ayat 6, dalam kondisi demikian dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menolong. Dengan persoalan, tantangan, masalah yang dihadapi Daud, dia masih bisa tidur, dia masih bisa tenang, karena dia tahu ada sumber kekuatan yang dia pernah bisa tinggalkan adalah Tuhan sendiri. Pengertian tenang yang dialami oleh Daud bukan hanya sekedar dia tidak galau atau dia tidak khawatir, akan tetapi dia punya pengharapan dan keyakinan bahwa pasti akan muncul pertolongan. Walaupun pertolongan itu entah kapan terjadi, hanya pada Allah saja kita dapat tenang. Itu jaminan bagi kita. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berkata seperti Daud ketika kita berada dalam persoalan, dalam masalah, dalam tantangan, dalam pergumulan? Apakah kita mampu berkata bahwa kita tenang? Hanya kepada Tuhan kita tenang. Hari-hari ini, bahkan setiap hari, pergumulan relasi berganti dalam kehidupan kita. Kalau aku bertanya di saat ini, adakah yang tidak mempunyai pergumulan di antara Bapak Ibu dan Saudara? Itu jawaban kita tidak ada. Yang mungkin tidak mempunyai pergumulan adalah orang yang sudah mati dan orang gila. Tetapi semasa kita masih hidup, maka pergumulan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Hanya mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin mengalami masalah pergumulan keluarga, masalah anak-anak, masalah suami istri yang tidak sepaham, masalah keuangan, masalah pekerjaan, atau mungkin masalah teman hidup yang sedang menjadi makhluk. Dan banyak lagi masalah demi masalah yang kita hadapi setiap hari. Dan apakah dengan menghadapi masalah itu kita bisa tenang Bapak Ibu? Atau sebaliknya kita mulai mencari sandaran yang lain, kita mencari orang lain yang bisa menolong kita. Bahkan lebih dari itu, kita meninggalkan Tuhan, kita memarahi Tuhan, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Sering terjadi. Maka yang terjadi ketika kita tidak mendapatkan solusi dari masalah itu, ketika kita tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah itu, maka apa yang terjadi? Bagi yang kita dengan luasa
ada solusi yang terbaik? Mungkin jawabannya saat itu iya, karena dia mati dan dia ada yang persoalan. Tetapi di sisi lain bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Apa juga ketika kita sudah stres menyelesaikan masalah? Juga tidak. Kenapa? Stres memang dia tidak mengerti apa-apa lagi. Dia sudah tidak memikirkan persoalan yang terjadi, masalah-masalah yang lain. Tetapi yang dipermalukan, yang muncul persoalan bagaimana dengan keluarga. Bapak Ibu, hari ini dari kami, mampukah kita seperti Daud yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang ketika persoalan masalah datang? Atau yang sebaliknya seperti tadi yang sekarang? Mari Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tetapi justru kita yang jauh dan menjauh dari Tuhan. Justru kita yang meninggalkan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi persoalan, kita mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Dan dia berkata, aku masih di sini anakku. Saya masih melihat kamu. Dan kamu tidak berseru kepadaku, tidak memberikan kepadaku seluruh beban yang kamu hadapi, tapi engkau tanggung sendiri. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Jadi ada seorang yang naik mobil. Ada bapak-bapak yang bukan Pak Bul, kita bawahnya dari desa, ada Pak Ibu. Itu sebuah berat. Dan ada yang menawarkan sesuatu truk contohnya, disuruh naik. Dengan dia naik, maka seringan bebannya. Tetapi Bapak Ibu, dia naik di atas truk, tapi bebannya masih dipikul. Kira-kira meringankan bebannya enggak? Beban masih di atas beratnya. Dia sih naik truk, tapi dia merasa masih berbeban. Ketika dia meletakkan beban itu di atas truk, maka yang memegang beban itu adalah berat. Dia merasa lega. Sama seperti itu nanti. Sering sekali beban kita tidak mau kita lepaskan, kita masih memegang, kita masih memikul beban yang sudah ada. Tapi kita mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, tolong saya, ini berat sekali. Tapi kita tidak mau melepaskannya di tangan Tuhan. Hari ini, mari kita lepaskan dia. Sama seperti Daud. Dia tidak tahu kapan akan selesai. Dia tidak tahu bahwa akan ada datangnya pertolongan itu hari ini, besok atau itu, dia tidak tahu. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan mampu menyelesaikannya baginya, dan Tuhan mampu menolong. Mulai dari berkasih, Daud mengalami hal yang sama. Ketika dia mengalami hal yang sama, maka dia juga menyatakan ini kepada seluruh bawahannya. Dia mengatakan kepada bawahannya bahwa dia mengajak bawahannya untuk mengalami perasaan yang sama seperti dia. Dia mengajak pengikutnya supaya juga berharap kepada Allah saja dan hanya mencurahkan seluruh beban hidup itu kepada Tuhan. Dia berkata bahwa segala sesuatu, kedudukan, status sosial, bahkan harta, tidak akan menjamin semuanya itu. Karena dalam seketika itu misalnya orang. Ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah menemukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, mari juga kita bisa berkat kepada orang lain. Mari juga kita mengabarkan kepada orang lain bahwa hanya Tuhan yang sanggup dan mampu melepaskan kita dari segala persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang dekat dengan Allah tidak gelisah dan tidak cemas. Ada sebuah ketenangan yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia yang muncul di dalam hati dan tidak pernah dapat diusir oleh kecemasan ini. Situasi boleh tidak berubah,
bahkan mungkin kelihatan menjadi lebih buruk. Akan tetapi ketenangan yang dari Allah tetap tidak akan dapat dihilangkan dari hati orang percaya. Jika kita berharap dengan Tuhan, Tuhan sudah jaminan sudah mengatakan bahwa hari ini masalahmu, hari ini sudah selesai. Tidak ada jaminan di dalam Tuhan seperti itu. Tetapi yang ada adalah Tuhan memberikan kita ketenangan. Tuhan memberikan kita jalan keluar. Bukan mengatakan hari ini masalahmu akan hilang. Tidak bisa. Tetapi kita mengikuti prosesnya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di mana kita menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak orang berpikir, ketika mempunyai uang yang begitu banyak, ketika mempunyai deposito yang begitu banyak di bank, ketika dia mempunyai kekayaan, harta, rumah, mobil, bahkan perusahaan, maka hidup sudah nyaman. Semua berpikir seperti itu. Tetapi justru orang-orang inilah yang tidak hidup dalam ketenangan. Orang-orang kaya yang tidak hidup dalam Tuhan justru mengalami kegelisahan, justru mengalami kewaspasan karena takut hartanya ambil maling, rumahnya dibongkar, perusahaan hancur, tiba-tiba semuanya. Justru itu yang kita alami. Jadi semua itu Bapak Ibu tidak menjamin bahwa ketika kita sudah berlimpah-limpah mempunyai semuanya itu, maka hidup kita akan tenang. Walaupun ada yang menjaga, contohnya rumah kita 24 jam, kita pasang satpam, kita berikan pagar tembok yang sungguh luar biasa, itu semua tidak akan menjaga. Karena iblis lebih pintar. Iblis tadi sangat-sangat pintar sekali. Bahkan dia dengan aksinya yang begitu hebat, yang bisa menggoda setiap kita, yang bisa mencari celah dari setiap kehidupan kita. Maka sebenarnya apa yang membuat kita tenang dan nyaman dalam hidup ini? 1 Ibrani 13:5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu jaminan daripada hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam kekacauan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan dan lain-lain. Ada hal yang disukai oleh iblis. Dia memakai celah-celah itu untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan dan tidak fokus untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan inilah aksinya iblis. Ketika kita tidak fokus, ketika kita tidak patuh kepada Tuhan, maka iblis mulai menggoda kita dengan caranya yang sungguh manis. Rasul Paulus menasihati kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, doa yang lahir dari hati yang tenanglah, yang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih, maukah kita mengalami ketenangan dalam Tuhan? Kalau kita mau ada 3 kunci supaya kita bisa menghadapi hidup ini dengan tenang dan percaya karena Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam ibadah, jam doa kita. Dan ini adalah contoh yang paling luar biasa adalah Daud. Ketika Daud berada di gunung, dia menyembelihkan domba dan dia lakukan di sana apa? Hanya memuji Tuhan dengan seluruh.
Dia berdoa dengan padang gurun yang sangat luas. Dia berdoa sehingga siapapun yang mengganggu dombanya semua bisa dikalahkan, bahkan Simon dilawan. Itulah hebatnya. Kenapa? Karena doa, karena persekutuan dengan Tuhan, karena keterlekatannya dengan Tuhan, keakrabannya dengan Tuhan, itu yang membuat dia menjadi benar. Mazmur 84 ayat 2 dan 11. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik suatu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yang kedua, penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya ketika ada masalah, tantangan, persoalan, jangan pernah cari kepada orang lain, tetapi berlarilah kepada Tuhan, berserahlah kepada-Nya, dan agungkanlah Dia. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, Dia akan bertindak. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 kunci ketika kita boleh menghadapi persoalan. Tadi saya sudah katakan bahwa setiap kita yang ada di hadapan Tuhan pada saat ini akan kita alami berbagai tantangan, akan kita alami berbagai persoalan, berbagai pergumulan. Setiap saat dan setiap detik tidak kita bisa menjawab. Tetapi hanya 3 kunci menghadapi semuanya itu. Yang pertama tadi, yaitu dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan lupa jalan doa kepada Tuhan. Dan kedua, penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Jangan pernah bersandar kepada yang lain. Dan ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Ketika kita melakukan dua ini, percaya Tuhan ada bersama. Persoalan boleh datang, boleh melewati, kita boleh lewati, tetapi kita boleh benar. Kita boleh percaya, kita boleh beda dengan yang lain. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Ayat hafalan dari Mazmur 62 ayat 2. Saya akan bacakan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kita ulangi sekali lagi. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku,